Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, malam warga Adirekta, dimanapun kalian berada. Semoga kalian sehat dan baik-baik saja. Kembali lagi denganku, Eko Nugroho. Kali ini kita akan ngebahas latihan soal valuasi. Ini adalah lanjutan soal terkait forecasting TM kemarin. Nah, ini lanjutan soalnya. Oke, kita bahas, check it out. Nah, setelah kita ngitung forecastingnya kemarin, di laporan PT Parma dalam 3 tahun ke depan, kita ingin melanjutkan analisis prospektif dengan menghitung valuasi perusahaan. Untuk mengetahui nilai intrinsik PT Parma, terdapat 5 metode valuasi yang Anda gunakan. Nah, gunakan pertama adalah price multiple. Oke, yang pertama adalah price multiple, karena menurut Anda paling mudah. Anda memutuskan untuk menggunakan PT Renova dan PT Siloam sebagai perusahaan pembanding. Nah, jadi kita di sini udah punya data. Kita punya peer industry, yaitu perusahaan sejenisnya adalah PT Renova dan PT Siloam. Dan kita sebagai PT Parma. Data berikut digunakan untuk metode tersebut. Ada sales, ada earning, ada book value, ada share price. Itu udah aku masukin di sini. Ini sebagai price multiple modelnya. Karena kita mau nyari price multiple-nya. Oke, teman-teman. Nah, namun selain model price multiple, Anda juga menghitung valuasi PT Parma menggunakan data yang telah di-forecast sebelumnya dengan metode discounted abnormal earning, discounted abnormal operating income, discounted free cash flow, dan discounted dividend model. Nah, jadi selain kita pakai metode price multiple yang mana ini nggak pakai forecasting sama sekali, kita juga disuruh menggunakan metode yang pakai forecasting. Ada 4 metode. Oke, ada 4 metode. Terus ada informasi tambahannya itu sebagai berikut, yaitu ada debt-nya, ada equity-nya, ada cost of debt, ada cost of equity, ada WACC, dan ada shares outstanding. Oke, kita coba langsung kerjain dengan metode yang pertama, price multiple model. Nah, dalam price multiple model ini kita udah disajiin si tabelnya nih, harus sama kayak yang di sini. Kita kopas aja semuanya ke sini. Dari salesnya PT Renova 6 miliar 250 juta, sales PT Siloam 4 miliar, sales PT Parma 5 miliar 880 juta. Tapi di sini dia nggak diketahui nih share price-nya berapa sih PT Parma. Nah, itu yang akan kita cari. Share price, sebelum itu kita harus tahu dulu berapa sih total harga dari PT Renova, berapa total harga sahamnya dari PT Siloam. Kan di sini cuma harga per lembar ya. Kita harus tahu outstandingnya. Nah, karena ini adalah peer industry, kita asumsiin bahwa outstandingnya itu mirip dengan PT Parma, yaitu 1.750.000. Kenapa kok bisa? Ingat, market capitalnya itu kalau dalam price model harus berdekatan. Nah, ini aku asumsiin sama aja si total outstanding shares-nya. Oke, teman-teman. Nah, karena total outstandingnya 1.750.000, maka kita bisa dapat share price totalnya si PT Renova. Karena price persennya 7.500, kita kaliin dengan outstanding share 1.700.000, maka dapatlah total 13 miliar 125 juta. Begitu juga PT Siloam-nya sama, kayak gitu. Jadi kita asumsiin sama nih, teman-teman. Itu harganya PT Siloam kan price per share-nya kan 5.200. Kita kaliin sama outstanding shares-nya 1.700.000, dapatlah 9 miliar 100 juta. PT Parmanya masih belum ya, teman. Kita masih ngitung dulu share price totalnya gitu. Nah, sekarang kita ngitung rasionya atau pengukuran value-nya. Karena kita udah punya share price dari peer industry, PT Renova dan PT Siloam, yaitu 13 miliar dan 9 miliar. Maka kita bisa dapat price per sales, price per earning, price per book value dari PT Renova dan PT Siloam. Dapat dari mana? Dapat dari, ingat rumusnya, yaitu total harga dibagi sama total salesnya. Total harganya berapa? Harganya 13 miliar. Total salesnya adalah 6 miliar. Maka dapatlah price per sales dari PT Renova adalah 2,1. Price per earningnya PT Renova juga gitu, yaitu berarti share price-nya dibagi sama earning. Begitu juga book value, yaitu total share price-nya dibagi sama book value. Begitu juga PT Siloam sama. Dia dari price dibagi sama total sales, price dibagi total earning, terus dan price dibagi book value. Nah, maka dapatlah rata-rata industrinya. Kita averagein aja. Average dari sales,
average dari price per earning dan average dari price per book value. Nah ini kan agak gampang ya teman-teman, tinggal kita masukin aja dapat pengukuran si price per sales, price per earning, price per book value dari PT Renova dan PT Soloan. Nah data rata-rata industri ini kita pakai untuk mendapatkan total harga dari si PT Parma itu sendiri. Kita tahu salesnya adalah 5 miliar. Terus PT Parma punya earning 810 juta, dapat dari sini ya datanya. Terus book value-nya 2 miliar 150 juta. Kita udah punya rata-rata industri, ya udah kita kaliin aja si salesnya PT Dharma kali rata-rata industri, maka dapatlah total salesnya sebesar, total sales dari itu ya, share price-nya itu adalah sebesar 12 miliar 862. Kalau earning-nya adalah 12 miliar 757 dan book value-nya 7 miliar 525 juta. Nah maka ini kita average-in aja, karena di soal itu nggak ngasih tahu dia itu harus fokus ke sales-nya atau dia fokus ke earning-nya atau fokus ke book value. Maka kita asumsiin dia fokus ke tiga-tiganya. Jadi karena fokus ke tiga-tiganya, maka kita average-in, kita rata-ratain ke tiga-tiganya. Dapatlah 11 miliar. Nah karena kita cari price per share, maka total itu tadi kita bagi sama outstanding shares-nya. 11 miliar dibagi outstanding shares-nya berapa? 1.750.000. Dapatlah angka 6.313. Ini kalau price per shares dari average. Rata-rata sales, earning, dan book value. Nah, gimana kalau yang ditanyain itu hanya sales-nya doang, atau hanya earning-nya doang, atau book value-nya doang? Kita bisa nyari. Caranya gimana? Kan kita udah punya sales-nya 12.862. Ya tinggal kita bagi sama outstanding shares-nya. Maka dapatlah sales dibagi outstanding shares, dapat price per shares dari sales adalah 7.300. Price per earning dari PT Parma adalah 7.200. Dapat dari mana? Dari earning dibagi sama outstanding shares-nya. Nah, earning dibagi outstanding shares, dapatlah 7.290. Begitu juga halnya sama book value. Maka selesai, kita udah punya atau udah dapat price per shares si PT Parma ternyata sebesar 6.313. Oke, ini cukup enak ya teman-teman, cukup mudah daripada metode lainnya. Nah, sekarang kita lanjut di metode yang kedua, yaitu metode kedua sampai metode kelima ini kita udah pakai namanya forecasting. Forecastingnya dari mana? Dari yang udah kita hitung di TM kemarin gitu. Nah jadi cara kita udah menghitung forecastingnya, kita akan coba valuasinya. Check it out. Yang pertama adalah discounted dividend model atau DDM. Nah, DDM sendiri rate yang dipakai adalah cost of equity. Kenapa ya? Karena namanya aja dividen. Dia nggak berhubungan sama namanya utang. Dia hubungannya sama equity. Makanya dia cuma pakai cost of equity. Jadi bukan WACC maupun cost of REIT ya teman-teman. Tapi cost of equity. Nah di sini tuh kalau kita mau pakai DDM, apa yang kita forecast? Yang forecast yang pertama pastinya dividen. Dividen itu dari mana datanya? Dari forecast tahun pertama, forecast tahun kedua, forecast tahun ketiga. Kita lihat dividen itu ada step nomor berapa? Dividen step forecast nomor 7. Kita cek forecast nomor 7. Forecast nomor 7 terkait dividen berarti ini di yang bagian forecasting ya teman-teman. Forecasting tahun 1, 2, dan 3 dan tambahin juga sama terminal value-nya. Oke, berarti dividennya adalah 18 juta, 20 juta, dan 21 juta. Terminal value-nya adalah 23 juta. Kita masukin semuanya di angka sini, 18 juta, 20 juta, 21, dan 23 juta. Nah, kita cek berapa grow-nya. Grow-nya dari tahun ke-1, tahun kedua, yaitu tinggal kita bagi 20 dikurangi 18, hasilnya nanti dibagi sama 18, kayak gini. Nah, dapatlah 8%. Begitu juga tahun setelahnya. Ini cuma buat kita tahu dividen grow-nya gitu loh. Nah, terus cost of capitalnya kan dia dari cost of equity ya, dari COE. Ini dari COE. Nah, yaitu 9,5%. Dapat dari mana datanya? Dari atas, data yang diketahui 9,5%. Oke, setelah kita udah punya si rate dari cost of capital itu sendiri, oke, maka kita mencoba menghitung yang pertama pastinya terminal value-nya. Terminal value itu dapat dari mana? Dapat dari dividen yang di sini. Oke. Dibagi sama cost of capitalnya yaitu 9,5 dikurangi sama TV grow rate-nya. Nah, cuman karena di soal nggak diketahui TV grow-nya rate berapa, kan nggak ada nih. Ya udah kita asumsiin aja dia 0. Ingat ya, yang 0 itu TV
TV without grow, bukan TV-nya sama dengan 0. TV yang grow-nya rate-nya itu 0, TV-nya itu nggak berubah sama sekali, berarti ya tetap konstan gitu, nggak akan ada perubahan. Bukan TV-nya sama dengan 0, itu beda ya teman-teman. Nah, setelah kita udah dapet si terminal value-nya, terus kita sebenarnya ini bisa langsung cara cepet sih. Nah, ini daripada kita pakai diskon faktor, ini kan manual ya, jadi kita langsung bisa pakai rumus yang ada di Excel. Caranya gimana? Pertama kita mau nyari PV dari dividennya, PV dividen. Berarti caranya adalah kita pakai rumus PV. PV rate-nya berapa? Rate-nya 9,5%. Ingat rate-nya itu dari cost of capital-nya. N/nya berapa? Berarti kita ini masih nyari yang tahun pertama, 1. Nah, PMT-nya berapa? Nolin aja. Future value-nya adalah 18 juta ini. Nah, maka dapatlah totalnya 16 dan 5 juta. Sama kan teman-teman? Dari yang atas. Nih. Bener-bener persis. Ya emang mending kita pakai cara cepet gitu loh, lebih enak. Terus ini di tahun yang kedua caranya sama dengan N-nya yaitu 2. Intinya itu dia formanya ini aku buat sedemikian rupa biar gampang rumusnya. Jadi kalau 3 ya berarti di sini pakai 3 N-nya. Nah, terus udah dapat angka PV dividennya. Setelah kita udah punya PV dividen dan kita udah punya terminal value-nya, kita harus nge-PV-in terminal value ini juga. Gimana caranya? Ini langsung aja, daripada kelamaan ngitung diskon faktor dulu. Ini kita mending langsung bisa pakai rumus yang di Excel. Nah, caranya gimana? Yaitu kita pakai rumus PV. Rate-nya berapa? 9,5%. N-nya berapa? N-nya pakai yang sejalan, yaitu 3. PMT-nya 0, future value-nya 246 juta ini. Nah, sama kan? 187,490 teman-teman. Ini lebih enak daripada harus ngitung diskon faktornya terlebih dahulu. Ini cara cepet, bisa pakai rumus present value yang ada di Excel. Nah, setelah kita udah punya PV dividen dan PV terminal of value, kita langsung jumlahin aja semuanya. Berarti total PV-nya berapa? PV-nya semuanya adalah 237 juta. Kita punya outstanding charge-nya berapa? 1.750.000. Nah, ya udah, berarti 237 juta ini dibagi sama 1.750.000, dapatlah angka 136. Itu kayak gitu. Jadi ini video ini kita fokus dari 2 metode pertama ya teman-teman. Untuk video selanjutnya kita akan ngebahas metode yang nomor 3, metode nomor 4, dan metode nomor 5. Terima kasih atas perhatiannya. Kututup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.